Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama saya Adi. Kali ini saya akan membahas sebuah buku biografi yang menceritakan tentang sosok pahlawan nasional, menceritakan tentang cendekiawan muslim yang sangat produktif, banyak menciptakan mahakarya-mahakarya, dalam hal ini buku-buku. Bukunya bukan cuma di Indonesia, Malaysia pun banyak bukunya diterbitkan. Siapa dia? Buya Hamka, ayah. Buku ini dikarang oleh anaknya sendiri yang bernama Irfan Hamka. Irfan Hamka merupakan seorang wartawan. Hamka memandang atau menceritakan tentang Buya Hamka dari sisi kepala keluarga. Jadi di sini diceritakan tentang bagaimana masa hidupnya Buya Hamka ketika dia masuk keluar hutan karena pada saat itu masih zaman penjajahan, dan bagaimana sosok ayahnya melakukan suatu negosiasi di wilayah Sumatera sana hingga dia harus ke Jakarta bertemu beberapa pahlawan-pahlawan atau tokoh-tokoh nasional. Di sini juga diceritakan tentang bagaimana sosok sang ayah yang pernah berseteru seperti Pramudia Anantatur, seorang sastrawan juga yang sangat terkenal. Pramudia Anantatur ini mengklaim bahwa si Buya Hamka ini melakukan penciplakan buku yang berjudul Tenggelamnya Kapal Pandarwich. Dia juga pernah berseteru dengan salah satu pahlawan nasional seperti Mr. Muhammad Yamin, tetapi di akhir hayat Mr. Muhammad Yamin, bagi saya mungkin dia melakukan suatu permohonan maaf sehingga ada pesannya bahwa Buya Hamka yang harus menemani jasadnya ketika kembali ke Sumatera dan dikebumikan, kayak begitu. Di sini juga dia pernah berseteru dengan pahlawan nasional, Presiden pertama kita Soekarno-Hatta, sehingga beliau dipenjara. Dan di masa penjara tersebut dia menciptakan mahakarya. Ini dia, Tafsir Al-Ashar. Ini kalau tidak salah, kalau bukan 10 ada 15 buku. Di setiap buku ini membahas tentang juz-juz. Kayak ini kan buku ke-7, juz 21, 22, 23. Saya tidak bahas ini, saya tidak berani bahas ini, bukan kapasitas saya bahas. Kayak begitu. Yang saya tunjukkan itu mahakaryanya saja. Di sini menceritakan bagaimana Buya Hamka berinteraksi, melakukan suatu negosiasi asik dengan penghuni rumahnya, makhluk gaib. Kayak begitu. Di sini juga diceritakan bagaimana pahitnya kehidupan ketika Buya Hamka teguh dalam pendiriannya, tetap konsisten terhadap kata-kata yang telah diucapkan, sehingga mengharuskan dia tidak menerima upah kerja dari pemerintah, sehingga istrinya harus berjualan, padahal dia merupakan tokoh nasional loh. Dia juga pernah menjabat menjadi Menteri Agama, tapi karena pada saat itu pemerintah pusat mengharuskan untuk sama-sama merayakan hari Natal, semua perayaan agama sama-sama, baik itu muslim maupun non-muslim. Tapi Buya Hamka tidak mau melaksanakan perintah tersebut, dan akhirnya dia meninggalkan tampuk jabatannya sebagai Menteri Agama pada saat itu. Di akhir hayatnya banyak fenomena-fenomena yang menarik pada saat dia menghadap ke rahmatullah. Ini mengajarkan kita bagaimana caranya menjadi sosok sang ayah, bagaimana caranya memimpin keluarga menurut Irfan Hakim. Terus bagaimana juga kita bertauhid dan mempertahankan suatu pendapat yang menurut kita itu benar, walaupun apapun taruhannya. Kita tetap legowo terhadap perbedaan tersebut, ya walaupun kita difitnah. Di sini juga menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kita melihat perbedaan tersebut dalam kacamata Islami, yang kayak begitu. Bagi saya banyak pesan-pesan hidup yang mesti kita terapkan dalam beragama sebagai umat muslim, seperti sosok Buya Hamka ini, kayak begitu.
Itu dari saya. Teman-teman jangan lupa subscribe nyalakan lonceng notifikasi, like, komen-komen positif. Dan kalau memang video ini bermanfaat, bolehlah dibagi-bagi supaya bermanfaat baik bagi saya, bagi kau, dan bagi teman-teman yang kau bagikan, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.